lebih besar, lebih hebat bahkan dari semua manusia yang ada. Dia dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kalau kalian putus pacar, baca innalillahi, tenang aja. Kemarin kamu tuh pacaran sama kolonel, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa khufni khairan minha, berikan ganti yang lebih baik, insya Allah besok kamu dilamar sama satpam. Tapi yang bertanggung jawab. Daripada kolonel banyak pacarnya, mendingan satpam yang gak laku-laku buat kamu pribadi, kan lumayan itu. Salawat dari Allah orang yang dapat musibah. Nah kemarin saudara kita di Mina, Masya Allah, ada orang-orang yang ketika terjadi peristiwa Mina itu cenderung menyalahkan manusia saja tanpa berpikir hikmah di belakangnya. Yang satu mengatakan itu gara-gara konvoy keluarga raja, ramai di internet. Sebaliknya yang dari saudara-saudara kita pro Saudi, itu gara-gara ada pendemo Iran, wah ramai macet. Kenapa engkau tidak berkonsentrasi turut berduka mendoakan para korbannya, malah kau sibuk ngotori mulutmu dengan yang tidak-tidak? Sibuk. Memang kalau Saudi dengan Iran itu yang musuh gerotan, kita tidak usah terlibat, itu urusan politik. Kita melihat ini adalah sebuah musibah, kalau kita menyikapinya dengan baik, insya Allah jadi kebaikan. Minimal kita jadi tahu dan pengalaman. Tahu apa? Banyak hal yang selama ini kita tidak tahu di sana menjadi tahu. Dan yang kedua, kita harus lebih berhati-hati ke depan. Difikirkan pengelolaan Baitullahil Haram, dua kota suci, digarap oleh seluruh umat Islam. Siapa tahu terbuka ini. Kalau ini terbuka, nanti mungkin TV juga terlibat di sana. Minimal kameramennya diberangkatin di sana 40 hari, nggak usah dibayar. Hebat itu, karena bisa memantau perjalanan haji. Banyak yang bisa diperbuat oleh kita, tapi kebanyakan kita lebih pada kebencian, tidak berpikir apa perbaikannya. Tentu tidak salah, karena manusia ingin memperbaiki harus tahu masalahnya. Nah cuma jangan masalah itu kemudian lempar-lempar batu ke tengah kerunan kambing yang banyak, ngarang di kegelapan malam, selempar-lemparnya. Si anu paling, si anu paling. Wes, sing pasti apa janji Allah tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, tidak mati di rumah ya di mobil, tidak di mobil mungkin di pesawat, tidak di pesawat faktanya di Mina. Tapi sikapi dengan penuh keyakinan bahwa ini sudah bagian dari program Allah untuk hamba-hamba Allah. Kita mungkin menyaksikannya mereka hancur dan menderita, tahu nggak? Bisa jadi mereka sedang tersenyum dengan bidadari dalam surga hari ini. Kita tahunya mereka terinjak-injak penuh kehinaan. Kita tidak tahu, mungkin dia sekarang sedang bersenang-senang di sana dan berkata, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah indahnya kalau seluruh bangsa tahu bagaimana sekarang Allah telah mengampuni dosaku, dan sekarang aku telah termasuk di antara orang yang dimuliakan. Jangan-jangan mereka sekarang sedang ngomong seperti itu. Bah, kalau Jokowi tahu mungkin seneng koyong ini loh. Kalau misalnya orang-orang yang tukang bawa berita tuh tahu ini senengnya kayak gini, mungkin mereka pengen kita melihat yang lahiriahnya, tapi tidak pernah melihat apa hikmah di belakangnya. Hamba-hamba yang dimuliakan. Yang kedua, warahmah. Orang yang bersabar ketika memperoleh musibah akan diberi rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang Allah. Yang namanya rahmah itu tidak tega menyaksikan penderitaan orang dan cenderung untuk membebaskannya dan menggantikannya di kebahagiaan. Allah meneteskan kasih sayangnya, rahmah, wasanya pada orang-orang yang sabar. Begitu diuji dia sabar, Allah tidak akan membiarkan menderita. Dia akan rawat hamba itu, akan hapuskan lukanya dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Dan yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang ketika mendapat musibah itu sabar, itulah yang disebut dengan muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk, perjalanannya pasti sampai kepada sasarannya. Bukankah selamanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah jalan yang lurus, ya
Jalan yang lurus itu ketika engkau dapat musibah, engkau kembali kepada Allah. Kamu sudah berada di jalan yang lurus. Di luar itu bukan jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.